Learners, buat kalian yang ingin mempersiapkan ujian kompetensi bisa langsung aja ya bergabung di bimbingan belajar generasi kompeten, khususnya untuk D3 keperawatan dan profesi nurse. Kalian ada kelas intensif untuk kelas online dan kelas tatap muka langsung. Untuk kelas tatap muka langsung kita ada di Kota Medan. Bagi yang berminat bisa langsung aja ya follow dan DM di IG @generasi.kompeten. Nah, buat kalian yang gak mau ribet untuk pengurusan STR atau SIK untuk Kota Medan, kalian bisa langsung aja ya pakai jasa untuk uruskan aja STR kamu tanpa ribet, bisa langsung menggunakan jasa uruskan aja. Nah, buat kalian perawat yang membutuhkan informasi terkait pelatihan, seminar, workshop, lowongan kerja, atau informasi lainnya di dunia keperawatan, kalian bisa langsung aja follow di @ngobrolinperawat. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nursa Aitri. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana untuk menghitung rumus Baxter tanpa menggunakan kalkulator. Artinya nanti teman-teman di sini bisa kurang dari 1 menit menjawab soal tanpa menggunakan kalkulator. Walaupun sebenarnya di menu CBT itu akan ada disediain kalkulator. Nah, sebelum kita lanjut untuk pembahasannya, bagi teman-teman yang mau mengikuti bimbingan belajar untuk ujian kompetensi khususnya D3 keperawatan dan profesi nurse, teman-teman bisa langsung aja ya DM di IG @generasi.kompeten. Kita ada kelas online dan kelas tatap mukanya ada di Kota Medan. Nah, teman-teman bisa langsung aja untuk informasi lebih lanjutnya hubungi ke IG @generasi.kompeten atau ke TikToknya Generasi Kompeten. Untuk rumus Baxter ini adalah soal yang pasti keluar di soal ujian kompetensi. Kategori untuk materi ini tuh masuk ke dalam stase atau departemen keperawatan gawat darurat ya. Jadi rumus Baxter di sini artinya apa sih ya kan? Kita mau menghitung cairan ketika ada pasien dengan luka bakar, berapa sih kebutuhan cairan yang diperlukan. Nah, gitu. Di sini kita harus pahami terlebih dahulu terkait dengan rumusnya apa. Jadi rumusnya itu ada kebutuhan cairan yang digunakan dalam waktu 24 jam. Oke, kemudian ada dalam waktu 8 atau 16 jam. Nah, jadi rumusnya itu sebenarnya sama aja, hanya perbedaannya untuk di perkaliannya aja. Kalau dia 24 jam, rumusnya itu luas luka bakar, ini persen, kemudian dikali BB, kemudian dikali 4. Untuk 8 atau 16 jam, itu rumusnya luas luka bakar dikali berat badan dikali 2. Oke. Nah, supaya lebih mudah untuk mengingatnya, ini kan dia 24 ya. Ingat aja berarti dia dikali 4. Kalau dia yang nanti yang ditanya dalam waktu 8 atau 16 jam, berarti dia tinggal dikalikan 2 aja. Kayak gitu. Ini untuk rumusnya, kita langsung aja ya ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya di sini itu ingat ya, biar ini salah satu trik ya biar lebih cepat untuk mengerjakannya. Kita setiap ada soal hitung-hitungan ya, apalagi kalau soal UKAM itu lumayan banyak juga soal hitung-hitungannya. Soal hitung-hitungan itu langsung dihitung ya, jangan lagi dibaca terkait dengan seorang perempuan bla bla bla, itu nggak perlu lagi untuk kita baca gitu, karena kan kita di sini butuh angka gitu ya. Nah, kita berarti langsung hitung sesuai dengan rumusnya tadi itu, luas luka bakar dikali berat badan dikali, nah dia nggak sebutkan nih, pertanyaannya itu dia nggak sebutkan dia keperluannya dalam berapa jam gitu, namun di option ternyata dia butuhkan dalam waktu 24 jam. Ingat, karena tadi dia 4 berarti kita kalikan 4. Oke. Nah kemudian kita tinggal cari luas luka bakarnya. Kebetulan luas luka bakarnya belum diketahui berapa, jadi kita cari tahu dulu berapa luas luka bakarnya. Di sini ada tangan kanan. Kalau tangan kanan tuh dia nilainya 9. Kita tambahin aja langsung ke dada, itu nilainya 9. Nah ini langsung dijumlahin, berarti 18
ditambah perut nilainya 9, berarti luas luka bakarnya itu 27%. Oke, 27% dikali BB-nya itu 60 ya. Jadi kita sebenarnya cara panjangnya itu kayak gini ya, dikali 4. Nah, namun kita ada cara cepatnya biar lebih memudahkan untuk menjawab ya, karena kan kita harus kurang dari 1 menit. Di sini cara cepatnya berarti 27 dikali 6, karena kenapa harus 6? Karena setiap bilangan yang dikalikan 0 dia hasilnya akan 0. Berarti 6 dikali 7 itu berapa? Saya buat di sini ya. 27 dikali 6, 6 kali 7 itu 42. Oke, 42 itu kan belakangnya 2. Nah, berarti kita cukup ingat atau kita cukup karena kan juga tidak tersedia kertas buram gitu ya. Jadi kita cukup mengingat 6 kali 7 itu belakangnya 42. Oke, berarti kita harus ingat 2, kemudian kita kalikan 4. Nah, kita kalikan 4. Oke, berarti 4 kali 2 itu 8, karena tadi ini ada nolnya jadi 80. Berarti kita cukup cari yang di option antara A, B, C, D, E yang dia belakangnya 80. Oh, ternyata jawabannya adalah di bagian C. Jadi untuk menjawab ini tuh cukup gampang ya, kurang dari 1 menit untuk menjawabnya. Ini salah satu triknya. Oke, next kita ke nomor yang ketiga, soal yang kedua ya. Untuk soal yang kedua di sini dia langsung kasih tahu kalau dia minta waktu dalam 24 jam. Ingat kalau 24 jam berarti dia dikali 4 ya. Ingat di belakangnya. Kemudian ini dia kebetulan nih dia udah kasih tahu berapa luas luka bakarnya. Kalau tadi kan kita masih menghitung nih berapa lagi luas luka bakarnya. Kita tinggal kalikan aja, berarti 36 dikali 6. Oke. Karena 6 kali 6 itu adalah 36. 36 itu kan belakangnya 6. Kita 6 karena dia dikali 4. Berarti 6 dikali 4 itu 24 ya. 24 itu cari yang di belakangnya 40 antara A, B, C, D, E yang dia belakangnya 40. Oke, gitu aja untuk menjawab rumus Baxter. Jadi kalau teman-teman pengen lebih tahu lagi terkait dengan soal-soal yang lain, teman-teman bisa mengikuti bimbingan belajar untuk ujian kompetensi D3 keperawatan di Bimbel Generasi Kompeten. Oke teman-teman, ditunggu ya video i3 lainnya terkait dengan pembahasan soal-soal dan informasi lainnya. Jangan lupa di like, komen, di subscribe, dan di-share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.